Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta edukasi Natuna Podcast, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Siapa dia? Ini dari Kecamatan Bunguran Barat, Sedanau. Ini di luar ranah ini. Sedanau. Yaitu Pak Wan Hendriadi, Dr. Andus ya. Dr. Andus Wan Hendriadi. Beliau ini memang pernah menjabat sebagai kepala SMKN 1 Bunguran Timur ya Pak ya. Berapa tahun? 6 tahun Pak. 6 tahun. Kemudian biasalah yang namanya jabatan kan istilahnya menularkan ilmunya, sehingga sekarang ini beliau ini berada atau ditugaskan di SMKN 1 Bunguran Barat. Kita ingin tahu juga Pak Wan, SMKN 1 Bunguran Barat ini dulunya kan swasta itu ya. Dulu memang sangat terkenal itu. Kemudian beberapa tahun kemudian dinegerikan. Mungkin sekilas pandang tentang sejarah daripada SMKN 1 Bunguran Barat ini. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi umat kaum Islam yang melaksanakan bulan suci Ramadan, mudah-mudahan lancar dan sukses sehingga kita dapat hidayahnya dan nikmatnya, apa makna daripada bulan suci Ramadan itu. Baiklah. Amin. Untuk sejarah SMKN 1 Bunguran Barat, itu pertama kali berdirinya yayasan itu tahun 1983. Waduh, udah lama. Udah lama Pak. Kalau dihitung itu hampir 20 tahun. Namanya yayasan tersebut adalah Kusuma Bangsa. Yang mana yayasan ini, Yayasan Kusuma Bangsa ini bergerak di bidang pendidikan. Itunya apa itu bergerak di usahanya itu Pak. Usahanya ya. Hanya maka berdirinya sekolah, yaitu tahun ajarannya mulainya itu setelah yayasan berdiri sekian tahun, sekitar 2 tahun, pada tanggal 1 Juli 1985 maka terbentuklah sekolah Sekolah Semia Kusuma Bangsa. Semia ya. Zaman dulu itu Semia, belum SMK ya. Itu Semia Kusuma Bangsa. Adapun kompetensinya itu yaitu adalah keahlian bisnis dan manajemen. Pada waktu itu hanya satu jurusan saja Pak. Satu jurusan yaitu perdagangan. Nah, yang mana pada waktu itu tahun 1985 saya pulang dari Jogja itu sekitar tahun 86-7. Itu siswanya sangat luar biasa, yang mana pada waktu itu pun satu-satunya sekolah menengah atas di Kecamatan Bunguran Barat. Dan SMK satu-satunya di Natuna. Di Seven Island dulu Pulau 7 ya. Pulau 7. Terus yang untuk sebagai kepala sekolah pada waktu itu sudah ada 6 orang. Di antaranya ini sebagai support pertama, yaitu Bapak Dr. Andes Said Ja'far. Beliau pada waktu itu adalah Camat Bunguran Barat. Pak Camat langsung. Pak Camat langsung Pak. Memang kalau kita melihat sejarahnya di Bunguran Barat ini adalah orang-orang yang selalu memikir masalah pendidikan itu sangat tinggi Pak. Yang kedua yaitu kepala sekolahnya yaitu Raja Husin Sul. Beliau sudah meninggal. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu Bapak Dr. Andes Raja Umar. Beliau juga PNS. Tapi beliau diperbantukan sebagai kepala sekolah di
di Semia Kusuma Bangsa. Selanjutnya Bapak Zulna Said. Nah itu saya ini belum pernah ketemu beliau ini. Iya, itu sebentar mungkin ya. Iya. Dan juga Bapak Dr. Andes Abdul Fatah pun pernah juga menjadi kepala sekolah. Itu tahunnya pun saya pun enggak tahu, tapi katanya tahun 2006 2007 kalau nggak salah. Itu beliau. Terakhir yaitu Ibu Dr. Anda Syarifah Mary. Nah, beliau di situ sebagai kepala sekolah dan guru. Iya. Nah itu ya pertama sekali. Itu selama swasta. Selama swasta. Jadi di kepemimpinan Ibu Mary ini dialihkan menjadi negeri. Nah. Jadi kepemimpinan Ibu Mary 2007 sekolah Semia Kusuma Bangsa itu oleh yayasan, mau dinegrikan, yaitu pada tanggal 5 April 2007. Nah, sekaligus pada waktu itu Ibu Mary terpilih sebagai kepala sekolah yang diangkat oleh Pak Daeng. Diangkat oleh Pemda Kabupaten Natuna. Nah, selanjutnya menjabat sebagai kepala sekolah yaitu setelah Ibu Mary, yaitu yang kedua Bapak Dr. Andes Abdullah, udah pensiun Pak. Kalau Ibu Mary itu 2007 sampai 2012. Jadi untuk Bapak Abdullah itu dari tahun 2012 sampai 2018. Nah, dari Pak Abdullah karena beliau pensiun, maka pada waktu itu sempat Bapak mengangkat Ibu Lis sebagai PLT-nya dan PLH harian. Dan tak lama kemudian saya ditelepon oleh Bapak Kepala Dinas melalui Pak Pak Said Idris. Persarana Pak. Pak siapa itu? Beliau minta saya sebagai kepala sekolah di SMK N1 Bunga Barat PLT dan sampai sekarang PLT-nya Pak, yaitu dari tahun 2018 sampai sekarang. Itu. Ya baik Pak Wan, jadi memang ini adalah sekilas selayang pandang daripada sejarah SMK. Kemudian kita ingin tahu juga sekarang ini setelah negeri di dalam kepemimpinan Pak Wan, kira-kira prodi-prodi apa saja yang ada sekarang ini? Selama 3 tahun Pak, ini tahun ketiga, saya melihat di SMK N1 Bunga Barat, pertama adalah guru. Itu guru memang sangat sedikit sekali, yang pegawai negeri kalau salah itu hanya 3 orang. Ditambah dengan guru honor lebih kurang sekitar 9 orang. Jadi dengan sekitar 13 orang. 13 orang. Nah, dari itu juga saya melihat juga di SMK N1 Bunga Barat yang sangat prihatin dari pertama buka dan saya masuk itu jumlah siswanya itu sekitar 65 orang. Jadi rata-rata yang masuk pada waktu itu setiap tahun itu sekitar ada 15 orang, 12 orang. Yang mana pada waktu itu juga pada tahun 2018 pada waktu saya di situ sebanyak 16 orang. Dari berapa prodi? Dari 3 prodi. 3 prodi ya. Yaitu prodi akuntansi. Yang kedua adalah administrasi perkantoran. Yang ketiga adalah itu pemasaran. Jadi TKJ pada waktu itu sudah ada tapi ditutup. Karena peminatnya mungkin kurang. Bukan peminat Pak, karena SDM-nya. Oh, gurunya SDM-nya ya. Nah, jadi di sisi lain kita mengalami suatu penurunan yang sangat drastis sekali karena SDM dan jumlah siswa selanjutnya yaitu masalah alatnya.
Tapi sekarang ini kan SDM sudah istilahnya dibantu oleh provinsi. Alhamdulillah. Kita kan sekarang ini nggak bisa lagi berbicara kalau guru itu harus pegawai negeri, tidak lagi. Yang jelas pegawai negeri, honor provinsi semua sudah menanggung, istilahnya memberikan istilahnya honor yang pantas lah. Apalagi tahun ini kan tahun 2021 ini kan ada kenaikan. Jadi kita berbicara tentang honor, saya rasa kita sudah di atas rata-rata. Daripada penghasilan di kantor-kantor lain yang honor yang sama. Jadi kita inginkan sekarang itu bagaimana kita mengelola, ya fokus kepada pemanfaatan atau istilahnya membuat suatu sistem yang solid sehingga mereka itu dapat bekerja dan bersinergi dengan prodi-prodi yang ada gitu. Untuk saat ini kita sangat terbantu sekali dengan dibantunya guru negeri 3 orang. Ada pula yang masuk ya CPNS ini ya? 3 orang, yaitu jurusan komputer, TKJ, yaitu administrasi perkantoran. Selanjutnya adalah guru akuntansi. Jadi ditambah lagi kita terima lagi sebelum yang CPNS masuk, kita udah rekrut ada 2 orang untuk bantu lagi, tapi saya masih honor komite itu jurusan IT juga, yang kedua itu bahasa Indonesia itu, Pak. Jadi rencana untuk tahun 2021 ini berapa prodi yang memang akan menerima peserta didik baru? Jadi untuk tahun 2001, jadi mengenai sejarah tadi Pak, sejarah jurusan tadi, tahun 2018 itu kan ada 3 jurusan mengalami penurunan siswa, maka kita tutup lagi jurusan pemasaran. Dan itu saya pada waktu itu rapat dengan majelis guru supaya jurusan TKJ ini dibuka kembali. Mengapa? Saya melihat TKJ ini untuk Kabupaten Natuna itu kan tidak ada, Pak. Peluang-peluangnya untuk pangsa kerjanya itu sangat luas. Yang mana tahun terakhir yang tamatan TKJ ini 10 orang semuanya sudah bekerja di bidang swasta, khususnya di teknologi internet gitu, Pak. Ya baik, jadi memang ada rencana ya tahun ini untuk membuka prodi TKJ ya. Jadi TKJ sudah dibuka. Oh sudah dibuka ya. Oh tinggal melanjutkan lagi. Oh ini udah ada kelas 10. Udah ada kelas 10. Tahun kedua ini. Udah kelas 11. Iya. Iya. Dan itu yang buka tahun ini, yang kemarin pemasaran dibuka gitu. Oh pemasaran buka lagi. Ya baik para pemirsa, jadi ini adalah keberadaan ya atau sekilas pandang tentang sejarah SMKN 1 Bunguran Barat yang dipimpin oleh Bapak Dr. Andos Wan Hendriadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi pengetahuan yang sangat berharga khususnya kepada para calon siswa-siswa yang akan masuk di SMK. Baik, terima kasih untuk season pertama ini. Kita lanjut nanti setelah yang berikut ini.